Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Spanduk bergambar bakal calon Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Joko Widodo bertebaran di sejumlah area publik di Boyolali. Raup untung hingga belasan juta rupiah, pengepul kulit hewan kurban jadi profesi musiman yang menjanjikan saat Idul Adha. Kirap kebangsaan hingga manuver poluan bermotor gede warnai peringatan hari ulang tahun ke-77 Bayangkara di Kota Semarang. Mahalnya harga ayam sudah dirasakan warga Kota Semarang sejak Idul Adha lalu. Bahkan harganya cenderung stabil tetapi tinggi di angka Rp40.000 per kilogram. Harga daging ayam di pasar tradisional Mijan Kota Semarang masih mahal. Daging ayam dijual Rp40.000 per kilogram. Kenaikan daging ayam ini sudah terjadi berbulan-bulan. Kenaikan harga daging ayam karena mahalnya pakan ternak seperti jagung, bor, hingga sentrat. Imbasnya, omset penjualan ayam turun hingga 40%. Selain itu, warga masih memiliki stok daging sapi atau kambing usai Idul Adha kemarin. Berkurang Mas, karena banyaknya daging sapi, daging korban yang dibagikan. Berarti minat pembeli daging ayam juga masih sedikit ya Mas ini Mas? Iya Mas, ya karena kan habis lebaran Idul Adha Mas, jadi mungkin masih banyak yang punya daging sapi. Harga yang mahal, jadi ya ginilah Mas, kita bawahnya juga dikit. Jadi nggak ada penurunan sama sekali habis Idul Fitri ya Mas. Nggak ada penurunan ya. Standar mahal Mas. Skema operasi pasar yang dicanangkan Kementerian Perdagangan dinanti pedagang sehingga harga daging ayam bisa turun sekitar Rp35.000 per kilogram. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang. Warga mengikuti pengecekan vertigo gratis di alun-alun Kidul, Boyolali. Tak hanya tes gratis, warga yang dinyatakan positif vertigo juga dapat layanan konsultasi gratis. Alun-alun Kidul Boyolali lagi ramai didatangi warga. Bukan tanpa sebab, warga yang mayoritas dewasa dan lanjut usia hendak mencari tahu apakah mereka terindikasi memiliki penyakit vertigo atau tidak. Caranya cukup mudah dengan mengecek keseimbangan tubuh. Nanti warga diminta untuk berjalan di tempat selama 1 menit di atas lingkaran yang sudah ada ukuran derajatnya. Jika posisi tubuhnya berputar lebih dari 30 derajat atau berpindah lebih dari 45 cm, bisa terindikasi positif vertigo. Dalam bakti sosial yang diadakan Ikatan Fisioterapi Indonesia Cabang Boyolali ini akan memberikan penyuluhan untuk mengurangi indikasi positif vertigo. Hasilnya akan dikatakan positif ketika pasien itu badannya itu berputar lebih dari 30 derajat atau pasien itu berpindah lebih dari 45 cm. Itu dikatakan positif. Jadi pasien itu resiko terjadi vertigo itu sangat tinggi. Makanya kita lakukan pemeriksaan ini. Jadi ini apa tujuannya? Tujuannya untuk melakukan tes keseimbangan. Gitu. Nanti setelah ternyata kok hasilnya positif, kami dari tim fisioterapi akan melakukan edukasi bagaimana untuk meminimalisir supaya tes hasilnya ini bisa lebih baik, resiko vertigo itu bisa kita kurangin seperti itu. Adanya cek vertigo gratis pun disambut baik oleh warga seperti Yuli. Ya masih bisa dalam tahap bisa dimaklumi. Jadi apa komentar Ibu tentang kegiatan ini? Kegiatan ini sangat bagus sekali membantu, jadi kita tahu untuk kesehatan kita, apalagi ada cek untuk tensi. Moga-moga di lain hari ada kegiatan seperti ini lagi. Sangat bagus. Bagi yang sudah terindikasi vertigo akan dirujuk ke rumah sakit terdekat. Diketahui vertigo tak hanya menyerang orang dewasa tetapi bisa dialami anak-anak dan remaja. Jika tak segera diobati, vertigo bisa berakibat fatal seperti pingsan. Yulianto melaporkan dari Boyolali.
Spanduk bergambar bakal Capres Prabowo Subianto bersama Presiden Joko Widodo bertebaran di sejumlah ruang publik di Kabupaten Boyolali. Bawaslu pun masih melakukan kajian apakah termasuk kategori kampanye atau bukan. Selama sepekan terakhir, spanduk bergambar bakal calon Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Joko Widodo bertebaran di sejumlah titik di Boyolali. Dari jalan raya, pasar Lebak, area publik hingga area persawahan. Warga mengatakan tidak mengetahui siapa dan kapan spanduk dipasang. Ada yang tahu Pak yang masang dari mana? Enggak tahu yang masang, mas saya enggak tahu. Karena enggak ada laporan dari warga masyarakat Purwokerto sini. Enggak ada. Bawaslu Kabupaten Boyolali telah mengetahui keberadaan spanduk-spanduk itu. Jika nanti tergolong kampanye, maka akan ditertibkan. Ini masuk dalam kampanye, masuk apa belum, ini masih kita kaji. Apakah ada unsur citra dirinya, apakah ada unsur yang melanggar kampanye apa belum. Nah ini baru kita kaji, Mas. Sejauh ini belum ada warga yang mengadu ke Bawaslu terkait keberadaan spanduk-spanduk ini. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Bagi yang ingin ujian SIM C, tak perlu khawatir lagi. Manuver angka 8 dan zigzag kini telah dimodifikasi sehingga mudah dilalui. Penerapan konsep itu sebagai evaluasi dari atas berbagai keluhan warga yang gagal berkali-kali saat ujian praktik SIM C. Kemudahan ujian praktik SIM mulai diberlakukan. Di kantor Satuan Penyelenggara Administrasi SIM Polrestabes Semarang, peserta ujian SIM tak perlu khawatir saat manuver angka 8 dan zigzag karena ada toleransi. Modifikasi dua manuver ini disambut baik para peserta ujian SIM C. Seperti Pulung yang sudah 4 kali mengulang karena sulitnya ujian sebelum ada perbaikan. Lebih gampang Pak, jadi lebih mudah dari kemarin. Kemarin kan agak kecil jadi agak susah itu, muter baliknya itu, U-turn-nya. Tadi mencoba berapa kali? Tadi mencoba 3 kali, semuanya bisa itu, nggak ada gagal-gagalnya. Sebelum tes diberi arahan apa mas? Sebelum tes, ya, dikasih instruksi itu, biar tenang sama jangan terlalu cepat. Ini baru pertama buat SIM ya? Ini pengulangan 4 kali, yang 4 kali. 4 kali? Iya. Adanya toleransi manuver angka 8 dan zigzag dalam ujian praktik pembuatan SIM untuk kendaraan bermotor ini sesuai arahan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo. Selain itu, hal penting dalam mengendarai kendaraan bermotor adalah kompetensi dan kemahiran pengemudi. Jadi bagaimana mengendarai kendaraan dengan penuh kewaspadaan, mahir, dan bisa mengerem pada posisi yang ditentukan. Termasuk juga pada saat zigzag, bagaimana bisa mengendalikan kendaraan yang jaraknya itu perkapnya itu diatur. Nanti Polda Jawa Tengah akan memberi toleransi sehingga nanti akan mempermudah masyarakat sehingga pada saat ujian praktek ini bisa langsung lulus. Termasuk juga nanti di angka 8 nanti jaraknya juga kita beri toleransi, termasuk di U-turn juga demikian. Tentunya nanti kami mengacu dari arahan Korlantas. Perbaikan ujian materi dan praktik pembuatan SIM ini mulai diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Ujian materi pembuatan SIM mengutamakan keselamatan para pengguna jalan dan memiliki keterampilan baik mengendarai kendaraannya. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Peringatan hari ulang tahun ke-77 Bayangkara tingkat Polda Jawa Tengah digelar di lapangan Pancasila kawasan Simpang 5 Kota Semarang. Selain upacara, peringatan dimeriahkan dengan kirab kebangsaan. Atraksi motor gede oleh polisi wanita di Rantas Polda Jawa Tengah membuka puncak peringatan hari ulang tahun ke-77 Bayangkara. Adapun atraksi dari K9 atau anjing polisi yang ikut memeriahkan atraksi yang dipusatkan di lapangan Pancasila kawasan Simpang 5 Kota Semarang. Acara dilanjutkan dengan kirab kebangsaan yang menampilkan kesenian budaya dari masing-masing daerah jajaran Polres se-Jawa Tengah. Peringatan HUT ke-77 Bayangkara ini menarik perhatian warga. Kapolda Jawa Tengah mengatakan Polri terbuka atas kritik yang disampaikan oleh masyarakat. Polri akan terbuka selama itu kritik untuk membangun kesehatan organisasi. Jadi kritik bagi kita merupakan obat untuk memperbaiki
baik itu perilaku, sikap, kedinasan, dan lain sebagainya, tentu adalah yang konstruktif, bukan yang destruktif untuk kesehatan organisasi. Karena pada dasarnya Polri adalah dari masyarakat untuk masyarakat. Sebelum kirap dimulai, anggota Polri menggelar upacara sekaligus penyerahan penghargaan ke sejumlah anggota personil yang berprestasi di lingkup Polda Jawa Tengah. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Anggota Polres Grobogan mempelopori penggunaan kotoran sapi menjadi biogas di desa binaannya. Meski sempat mendapat penolakan, kini hasilnya mulai dirasakan warga. Biogas dipakai untuk kompor dan lampu penerangan di desa. Melihat banyaknya kotoran sapi, Bribka Sulistiono tak mau tinggal diam. Ia belajar cara mengolah kotoran sapi menjadi hal yang menguntungkan. Akhirnya diputuskan untuk mengubah limbah yang berlimpah menjadi biogas. Namun idenya sempat ditolak warga desa Kalang Bancar di Kecamatan Geyer, Grobogan. Banyak yang meragukan ide Bribka Sulistiono, ditambah lagi warga keberatan untuk iuran dalam membangun sistem pengolahan biogas. Akhirnya anggota polisi ini menggandeng Dinas ESDM Jawa Tengah untuk pendanaan dan peralatan pengolahan kotoran menjadi gas. Dari awal pembuatan itu, masyarakat pertama belum begitu yakin dengan adanya biogas nanti, karena masyarakat kebanyakan masih takut dengan kegagalan. Nah, di situ peran Babin itu kita maksimalkan lagi. Nah, jadi kita memberikan motivasi. Kini hasilnya berbuah manis. Biogas dari kotoran sapi bisa untuk menghidupkan kompor di 6 rumah. Selain itu jadi lampu penerangan di desa setempat. Warga mulai merasakan efeknya dan kini merasa jadi lebih hemat. Saya merasa terbantu sekali masalah adanya biogas yang dimotivasi atau yang dibimbing sama Pak Bin Kamtibmas. Manfaatnya juga bisa untuk masak, 1, 2 penerangan. Sayangnya biogas di desa Kalang Bancar baru bisa memasuk untuk 6 rumah. Belum banyak warga yang bersedia mengirim kotoran sapi ke tempat produksi biogas, ini menjadi kendala. Kini pemerintah desa turun tangan untuk menjembatani Bribka Sulistiono dan warga. Ikut membantu menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi tadi. Misalnya ada kendala, saya sebagai pemerintahan desa saya siap untuk membantu sebagaimana masyarakat bisa menerimanya. Meski sudah sebulan terakhir Bribka Sulistiono dipindah tugaskan ke desa lain, biogas di desa Kalang Bancar tetap berjalan. Jasa Bribka Sulistiono tak terlupakan dan berharap kelak biogas bisa dinikmati seluruh warga desa Kalang Bancar. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Mehdi Hairi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.